Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perenungan sabda Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sejenak kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk sementara waktu. Dan pada kesempatan saat ini, bersama dengan anggota keluarga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkanlah semua suara hati kami, kecuali suara-Mu, karena kami akan siap untuk mendengar dan siap untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal 13 pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13, firman Tuhan menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yaitu kasih yang ilahi, dengan nats Alkitab pada ayatnya yang ke-13. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kabar kita pada saat ini yaitu sehat dan gembira, karena kita telah memasuki pertengahan bulan Mei dan kita akan mengingat rayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga pada esok hari. Dan tentunya kita tetap beribadah dari rumah saja, serta kita dapat membuat berbagai macam kreativitas melalui tangan-tangan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengembangkan berbagai talenta yang mungkin sempat tertunda ketika kita sudah membangun bahtera rumah tangga. Dan di saat seperti inilah Bapak Ibu Saudara, kita dapat memanfaatkan waktu luang untuk mengembangkan berbagai talenta yang ada dalam diri kita. Tentunya kita meluangkan waktu luang tersebut bersama dengan anggota keluarga yang kita cintai. Setiap pribadi tentunya memiliki kasih, terutama sebagai umat Kristen. Kasih merupakan kata yang harus dilakukan secara nyata, yang harus dilakukan secara fakta. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu mungkin dari kita sekalian melihat sebuah tindakan dari seorang YouTuber yang memberikan sembako kepada waria di salah satu sudut kota di Tanah Sunda yang memberikan sampah. Awalnya hal tersebut memang bercanda, tetapi bagi sebagian banyak orang Bapak Ibu Saudara, hal tersebut sangatlah tidak etis dan tentunya merusak nama bangsa kita, yaitu bangsa negara Republik Indonesia. Karena berita tersebut Bapak Ibu Saudara sudah sampai ke luar negeri. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, sang YouTuber ini harus bertanggung jawab
atas perilaku yang dibuat oleh teman-temannya, bersama dengan rekan-rekannya di balik jeruji besi. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar bahwa untuk melakukan tindakan berbela rasa atau kasih itu harus sungguh-sungguh dilakukan dari hati. Bukan kita ingin menunjukkan diri kita bahwa kita ini kaya, kita ini ingin dikenal oleh banyak orang dan sebagainya. Berbicara tentang kasih Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus dalam pembacaan Alkitab pada saat ini memberikan suatu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga, terutama sebagai anggota persekutuan. Pembacaan Alkitab dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 pada ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-13 Bapak Ibu Saudara mengisahkan tentang proses perjalanan kehidupan umat Kristen ketika mereka telah tiada dalam dunia ini, terutama kita sebagai manusia ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, ada hal menarik yang perlu kita renungkan bersama dalam pembacaan Alkitab saat ini ketika kita dalam menjalani proses kehidupan, terutama dalam tingkah laku kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10, di mana dalam ketiga ayat tersebut ada beberapa poin yang ingin kita renungkan bersama. Yang pertama, nubuat, bahasa lidah, serta pengetahuan yang dimiliki oleh kita sekalian tentunya akan berakhir ketika kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini. Kemudian yang kedua, nubuat, bahasa lidah, serta pengetahuan yang dimiliki oleh kita sekalian memang tidak sempurna, tetapi akan menjadi sempurna ketika kita melandaskannya segala sesuatu dengan kasih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kasih merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan secara nyata dan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita walaupun kita sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini. Karena kasih merupakan milik Allah. Kemudian hal yang menarik yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan dalam ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Di mana dalam kedua ayat tersebut Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa setiap pribadi perlu bercermin dahulu sebagai gereja dalam tanda kutip untuk bersaksi bagi Kristus dalam persekutuan yang penuh dengan kasih. Biasanya dalam persekutuan orang sering menilai tentang kekurangan seorang pelayan, yang seharusnya kita mengintrospeksi dulu, apakah saya mengambil bagian dalam persekutuan di jemaat sudah sempurna atau belum? Itu yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan pada ayat yang ke-13. Ada poin yang diambil dalam ayat 13 ini, di mana bagi Paulus iman dan pengharapan merupakan milik manusia yang tidak dimiliki oleh Allah. Allah memang tidak beriman dan tidak berpengharapan, tetapi Allah sangat jelas memiliki kasih, dan kasih merupakan citra dalam kekristenan tersebut dan menjadi dasar utama yang tentunya harus dimiliki oleh kita sekalian sebagai umat Kristen. Sehingga pesan yang disampaikan kepada kita sekalian sebagai gereja ini dalam tanda kutip, yang pertama, kasih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen merupakan kunci utama yang harus diterapkan dalam hidup keseharian, karena Allah telah menyelamatkan kita melalui kasih-Nya yang besar. Pesan yang kedua Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar dari kisah seorang YouTuber yang diceritakan di awal, di mana kalau kita ingin membantu bukan berdasarkan materi,
melainkan berdasarkan kasih yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita perlu renungkan surat Paulus kepada jemaatnya yang di Korintus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13 untuk menjadi pribadi yang saling mengasihi. Kemudian pesan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, manusia tidak ada yang terlahir secara sempurna ke dalam dunia ini, tetapi melalui darahnya yang kudus kita menjadi sempurna. Begitupun juga dengan seorang pelayan. Dalam pelayanannya memang tidak ada yang sempurna, tetapi dengan mengandalkan kasih dari Kristus, maka pelayanan itu menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan yang baru bersama dengan anggota keluarga untuk saling mengasihi pada sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Bapa yang baik, pada malam hari ini terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan kami untuk menjalani hari lepas hari, dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini kami diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi kepada sesama, terutama ketika kami mengambil bagian dalam aksi kasih yang harus dilakukan dari hati kami yang paling terdalam. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap persekutuan yang indah yang telah Engkau kumpulkan dalam kehidupan kami bersama dengan anggota keluarga kami. Kiranya persekutuan yang indah pada malam hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan persekutuan kami ini dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dilanda dengan pandemi COVID-19, di mana kami tetap menjaga kesehatan, kami tetap menjaga kebersihan bersama dengan anggota keluarga kami. Bapa yang baik, malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan memasuki istirahat malam bersama dengan anggota keluarga kami. Kiranya Engkau telah menuntun dan menyertai dalam istirahat malam kami, dan terima kasih untuk segala aktivitas yang telah kami jalani dari pagi hingga pada malam hari ini. Itu semua karena tuntunan dari Tuhan. Dan Engkau esok bangunkan kami untuk memasuki segala aktivitas yang baru, di mana di dalamnya kami akan mengikuti ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya melalui ibadah kenaikan pada esok hari, kami diajarkan untuk tetap terus memuliakan nama-Mu yang agung itu sampai kami mengakhiri pertandingan di dunia ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, ya Allah Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya persembahan ini dapat menopang pelayanan dan kesaksian di muka bumi ini, secara khusus di jemaat-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, ya Allah Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.